Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to my YouTube channel. Jadi, hari ini saya akan sharing mengenai hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Oke, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Dilansir dari Wikipedia, teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Selanjutnya, terdapat dua hal penting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu revolusi industri dan revolusi masyarakat. Sekarang kita akan bahas mengenai revolusi industri. Revolusi industri terdiri dari 4. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Kedua, revolusi industri 2.0. Ketiga, revolusi industri 3.0. Dan keempat, revolusi industri 4.0. Temuan mesin uap menjadi lonceng mulanya revolusi industri pertama, yang merupakan proses yang dimulai dengan digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Penemuan ini menggerakkan peningkatan produksi dan menjadi momentum penting karena sebelum adanya mesin uap hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Mesin uap ditemukan oleh James Watt yang merupakan insinyur besar asal Skotlandia, Britania Raya pada tahun 1769. Revolusi industri kedua yang terjadi di awal abad ke-20. Saat itu ditemukannya listrik, kemudian terus berkembang ditemukannya bola lampu oleh Thomas Alva Edison. Revolusi generasi ketiga ini ditandai oleh perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Dalam tahap inilah berbagai komponen elektronika ditemukan, mulai dari transistor dan IC chip. Istilah yang sangat terkenal menandai revolusi industri 4.0 yaitu penggunaan telepon pintar yang terhubung ke internet dan menjadi peralatan yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah revolusi masyarakat. Revolusi masyarakat terdiri dari Society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Society 1.0. Manusia modern atau Homo sapiens diperkirakan muncul sekitar 70.000 sampai 100 tahun yang lalu. Di awal kemunculannya, manusia berkumpul dan bekerja sama dalam satu grup untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Mereka menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam, yaitu api untuk memasak dan mengusir predator. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Society 2.0. Kurang lebih 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan. Inilah yang disebut revolusi agrikultur. Aktivitas masyarakat sudah tinggal menetap, bercocok tanam, membentuk keluarga, dan mengenal teknologi sederhana saat bertani dan berternak. Society 3.0. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan barang dan jasa semakin besar, sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang, menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan beternak hewan sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Society 4.0. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat, jarak ruang dan waktu semakin hilang, komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Semua data yang dulunya berbasis fisik sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja.
Pemahaman Society 5.0 sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik, di mana masyarakat sebagai ekosistem yang pintar, masyarakat sebagai ekosistem yang komprehensif, dan interaksi inovasi dengan well-being. Unsur utama perkembangan revolusi industri 4.0. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Argumen reality. Argumen reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Cyber security. Cyber security adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya serangan dunia maya. Artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan dengan perangkat sistem yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal printer 3 dimensi. Simulation. Simulasi mewakili operasinya dari waktu ke waktu. Simulasi digunakan dalam banyak konteks seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. System integration. Sistem integrasi merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Cloud computing. Komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Memasuki era Society 5.0, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk mempersiapkan diri dalam persaingan yang semakin ketat, yaitu leadership, language skill, IT literasi, dan writing skill. Itulah tadi beberapa informasi mengenai hakikat teknologi dan informasi. Semoga bermanfaat. See you in the next video.